Bayangkan sejenak, dalam dunia yang bising, penuh dengan kata-kata yang bersaing untuk didengar. Justru diam seringkali menjadi bahasa paling lantang. Diam bukan berarti kalah, bukan pula tanda lemah. Dalam pandangan Stoik, diam adalah kekuatan yang lahir dari penguasaan diri. Saat orang lain terburu-buru untuk menjelaskan, membela, atau bahkan mencari perhatian, mereka yang mampu memilih diam sedang menunjukkan kendali yang lebih besar daripada sekadar kata-kata. Di ruang sunyi itulah, pikiran orang lain mulai bekerja. Mereka bertanya-tanya, menebak-nebak, bahkan tanpa sadar terus memikirkanmu. Bukan karena kamu berusaha keras untuk menarik perhatian, melainkan karena kamu menahan diri untuk tidak memberikannya secara murahan. Diam yang tepat waktu bisa menjadi daya tarik yang tak kasat mata, membuat orang lain terus mencari makna di baliknya. Di sini, kita akan membahas 10 sikap diam yang membuat seseorang terus memikirkanmu tanpa perlu kamu minta. Semua berpijak pada prinsip Stoik, bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain, tetapi dari bagaimana kita menguasai diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar mengarahkan pikiran, menemukan ketenangan, dan memahami bahwa ketenangan sejati seringkali berakar dari kesederhanaan sebuah sikap diam. Karena ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bayangkan sebuah momen ketika seseorang mencoba memancing amarahmu. Kata-kata tajam dilontarkan, nada suaranya meninggi, matanya menantang, dan seluruh tubuhnya berusaha menekanmu. Dalam situasi itu, naluri pertama manusia adalah melawan balik, membalas kata-kata pedas dengan kata-kata yang lebih keras, melemparkan kalimat sinis, atau bahkan bereaksi dengan emosi yang sama. Seolah-olah, jika kita tidak melawan, maka kita kalah. Tetapi justru di titik inilah letak kekuatan sejati diuji. Apakah kita mampu memilih diam ketika provokasi begitu menggoda untuk dibalas? Diam saat diprovokasi bukanlah sikap pasif, apalagi tanda kelemahan. Diam di sini adalah bentuk penguasaan diri. Sebab, jika kita terburu-buru menjawab, sebenarnya kita sedang meletakkan kendali emosi di tangan orang lain. Kita memberi mereka kuasa atas pikiran dan suasana hati kita. Namun ketika kita memilih diam, kita sedang berkata tanpa suara, "Aku tidak akan membiarkanmu mengatur bagaimana aku merasa." Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik, membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kata-kata orang lain, sikap mereka, nada suara mereka, itu semua bukan dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita. Dan diam adalah salah satu bentuk respon paling kuat. Sebab diam itu tidak bisa dipelintir, tidak bisa ditafsirkan secara sempit, tidak bisa diseret ke arah konflik kecuali kita sendiri yang menyerahkan. Orang yang mudah terpancing biasanya menyesali kata-kata yang sudah terlanjur terucap. Betapa banyak hubungan hancur, persahabatan retak, atau bahkan keputusan besar yang rusak, hanya karena kita tidak bisa menahan diri dalam hitungan detik ketika diprovokasi. Tapi orang yang mampu diam saat diprovokasi, justru menunjukkan bahwa ia tidak mudah digoyahkan. Orang lain bisa saja berusaha menyerang, tetapi ia berdiri kokoh, seolah tidak ada yang benar-benar bisa menyentuhnya. Mengapa diam ini membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia terbiasa melihat reaksi. Saat mereka melontarkan kata pedas, mereka menunggu balasan. Saat mereka mencoba menekan, mereka berharap melihatmu jatuh. Tetapi ketika yang mereka dapatkan hanyalah diam tenang, dingin, terkendali, pikiran mereka menjadi bising. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak membalas? Apa yang sedang dipikirkan? Apakah dia lebih kuat dari yang... Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, bahkan jauh setelah percakapan selesai. Inilah paradoksnya. Semakin kamu tidak memberi reaksi, semakin orang lain terdorong untuk memikirkanmu. Dia menjadi ruang kosong yang sulit dijelaskan. Dan manusia punya kecenderungan alami untuk mengisi ruang kosong itu dengan spekulasi. Mereka akan menebak, menduga, bahkan bisa jadi merasa bersalah. Diammu membuat mereka berurusan dengan pikiran mereka sendiri. Namun tentu saja, diam bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Diam adalah pilihan sadar, bukan kepasrahan buta. Ada saat ketika kita memang perlu berbicara, perlu menegaskan, atau perlu menempatkan batas. Tetapi dalam konteks provokasi, diam seringkali jauh lebih bernilai daripada kata-kata. Karena dengan diam, kita tidak menambahkan bahan bakar pada API. Kita membiarkan api itu padam dengan sendirinya, sementara kita tetap utuh. Bayangkan,
seorang bijak yang duduk tenang, sementara di sekelilingnya orang berteriak-teriak. Ia tidak terburu-buru menanggapi. Ia tidak membiarkan nada keras orang lain merusak kedamaiannya. Justru ketenangannya menjadi cermin bagi orang lain, bahwa amarah tidak pernah benar-benar punya kuasa atas jiwa yang terkendali. Stoikisme mengajarkan bahwa kemarahan orang lain hanyalah peristiwa eksternal. Itu terjadi di luar dirimu. Ia tidak bisa melukaimu kecuali kamu sendiri yang memberi izin. Maka, dengan diam, kamu menutup pintu terhadap luka yang tidak perlu. Kamu tidak membiarkan kata-kata orang lain menentukan nilaimu. Dan perlu diingat, diam juga melatih kesabaran. Karena menahan diri bukan perkara mudah. Lidah kita seringkali lebih cepat daripada pikiran. Tetapi setiap kali kita berhasil memilih diam saat diprovokasi, kita sedang memperkuat otot mental yang paling berharga, kendali diri. Dan kendali diri adalah fondasi ketenangan. Maka, saat lain kali seseorang mencoba memprovokasi, berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan dorongan untuk membalas, tetapi jangan turuti. Biarkan dia menjadi jawabanmu. Mungkin mereka akan tersenyum sinis. Mungkin mereka akan mengira menang. Tapi percayalah, ketika mereka pulang, saat mereka sendiri, justru diamulah yang terus mereka pikirkan. Karena diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah seni menguasai diri, seni menempatkan harga diri di atas permainan emosi, dan seni membuat orang lain menyadari bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Itulah mengapa diam saat diprovokasi bukan hanya melindungimu dari penyesalan, tetapi juga memberi kesan mendalam yang sulit dihapus. Orang lain bisa saja melupakan kota keras yang mereka ucapkan, tetapi mereka jarang melupakan ketenangan seseorang yang tidak mereka sangka. Dan ketenangan itu ketenangan yang lahir dari diamakan, selalu membekas di pikiran mereka. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tapi kita selalu bisa mengendalikan apakah kita akan diam atau ikut terbakar bersama mereka. Dan memilih diam adalah cara kita menjaga martabat, sekaligus cara paling halus untuk tetap hadir dalam ingatan mereka. Ada satu hal yang seringkali lebih berbahaya daripada hinaan. Pujian. Hinaan biasanya jelas bentuknya tajam, menusuk, dan kadang melukai. Tetapi pujian sering datang dengan lembut, manis, dan tampak bersahabat. Justru karena itulah, ia bisa lebih mudah menyelinap ke dalam hati tanpa kita sadari. Banyak orang yang jatuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena tidak mampu mengendalikan diri saat menerima sanjungan. Ketika seseorang memuji kita, naluri manusia cenderung ingin membalas dengan rasa bangga, membusungkan dada, atau bahkan dengan sikap yang sedikit meninggi. Ada juga yang terburu-buru menambahkan cerita tentang dirinya, memperkuat betapa memang ia pantas dipuji. Namun disinilah letak jebakan. Semakin kita larut dalam pujian, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terguncang oleh hal-hal eksternal, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Sebab pada hakikatnya, keduanya adalah ujian. Hinaan menguji kesabaran kita, sementara pujian menguji kerendahan hati kita. Dan diam saat mendapat pujian adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan itu. Bayangkan seseorang memuji hasil kerjamu. Mereka berkata, "Kamu hebat sekali. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya." Pada saat itu, ada dorongan dalam dirimu untuk berkata, "Iya, aku memang bekerja keras, bahkan lebih keras daripada orang lain." Atau mungkin ada godaan untuk menyebut pencapaian-pencapaian lain yang tidak ditanyakan, hanya agar rasa bangga itu semakin terlihat. Tapi ketika kamu memilih diam tersenyum sederhana, menerima dengan tenang, tanpa perlu membalas dengan kata-kata berlebihan, saat itulah kamu menunjukkan kekuatan. Diam dalam menerima pujian bukan berarti kamu tidak menghargai kata-kata baik orang lain. Bukan pula berarti kamu menolak pengakuan. Diam itu justru tanda bahwa kamu mampu menempatkan dirimu di tengah, tidak larut dalam euforia, tidak pula bersikap rendah diri yang palsu. Kamu hanya tenang, karena kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak bertambah atau berkurang hanya karena kata-kata orang lain. Mengapa diam seperti ini membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia terbiasa melihat respon yang berlebihan. Ponyok, orang ketika dipuji akan langsung mengumbar cerita, bahkan kadang mencari tambahan pengakuan. Namun saat mereka berhadapan denganmu yang diam, sederhana, dan tidak membiarkan pujian itu menguasai, mereka justru merasa penasaran. Mereka berpikir, kenapa dia tidak bangga? Kenapa dia tidak larut dalam pujian? Apa yang membuatnya begitu? Tenang,
Rasa penasaran itulah yang membuatmu melekat di benak mereka. Lebih jauh, diam ini juga melahirkan aura wibawa. Orang yang tidak mudah terbuai sanjungan tampak lebih matang, lebih dalam, dan lebih kokoh. Mereka seperti gunung yang tetap berdiri meski diterpa pujian sebanyak apapun. Gunung tidak runtuh karena angin sepoi-sepoi, dan kamu pun tidak goyah hanya karena kata-kata manis. Di sisi lain, diam saat menerima pujian juga memberi pesan halus bahwa kamu lebih mementingkan esensi daripada tampilan, bahwa bagimu, pekerjaan yang baik sudah cukup bernilai pada dirinya sendiri, tanpa harus diglorifikasi berlebihan. Orang-orang seperti ini biasanya sulit ditebak, sulit dipahami, dan justru karena itu menarik perhatian. Namun tentu, diam bukan berarti membeku. Kamu tetap bisa mengucapkan terima kasih dengan sederhana, tapi tanpa perlu menambahkan drama. Tanpa perlu memperluas pembicaraan tentang betapa hebatnya dirimu. Diam yang dimaksud adalah diam dari dorongan untuk membanggakan diri. Dari keinginan untuk menegaskan betapa pantasnya kamu menerima pujian itu. Diam dari ego yang ingin dipuaskan. Ada pepatah kuno yang berkata, pujian adalah ujian bagi jiwa. Banyak orang yang tampak kuat menghadapi hinaan, tetapi tidak semua mampu kuat menghadapi sanjungan. Saat kamu berhasil menahan diri, kamu tidak hanya melindungi jiwamu dari kesombongan, tetapi juga membangun citra ketenangan yang sulit dilupakan orang lain. Dan disinilah daya tarik sejati lahir. Orang akan terus memikirkanmu, bukan karena kamu berusaha membuat mereka kagum dengan kata-kata, tetapi karena kamu tidak berusaha sama sekali. Karena dayamu, mereka melihat ada kedalaman yang tidak semua orang miliki. Seolah-olah kamu memiliki sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu, yang tidak perlu ditunjukkan lewat kebanggaan kosong. Diam saat dipuji adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa pencapaian apapun hanyalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Usaha, kesempatan, bahkan nasib. Tidak ada yang sepenuhnya milik kita. Maka tidak ada alasan untuk larut dalam kesombongan. Dengan diam, kita menempatkan diri pada keseimbangan, bersyukur, tetapi tidak pongah. Dan bukankah itu tujuan hidup yang sejati? Untuk tetap tenang, baik saat dihina maupun saat dipuji. Untuk tetap berada di tengah, tidak terseret oleh manisnya sanjungan atau pahitnya cemooh. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menjaga kedamaian batin kita sendiri. Jadi, lain kali ketika seseorang memujimu, cobalah untuk menahan diri. Tersenyumlah dengan sederhana. Ucapkan terima kasih seperlunya. Lalu biarkan dia menjadi jawabanmu. Biarkan orang lain merasakan ketenangan itu. Biarkan mereka penasaran. Biarkan mereka terus memikirkanmu. Karena pada akhirnya, diam saat mendapat pujian bukan hanya tentang mengendalikan ego, tetapi juga tentang menghadirkan aura tenang yang tidak mudah dilupakan. Dan itulah kekuatan seorang stoik. Tidak larut dalam pujian, tidak hancur oleh hinaan, tetap teguh di tengah keduanya. Hinaan adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari dalam hidup. Ada saja orang yang berusaha merendahkan kita, menyoroti kekurangan kita, atau bahkan menuduh sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kata-kata bisa jadi senjata yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang, karena ia tidak hanya melukai telinga, tetapi juga menembus hati. Naluri manusia ketika dihina biasanya sederhana, melawan, membalas hinaan dengan hinaan, menyusun kalimat yang lebih pedas, atau bahkan mencoba menjatuhkan lawan dengan cara yang sama. Ada juga yang sibuk membuktikan diri, seolah-olah dengan membela diri mereka bisa menghapus hinaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Semakin kita membalas, semakin kita terjebak dalam permainan orang lain. Semakin kita sibuk membela, semakin kita menunjukkan bahwa hinaan itu berhasil menyentuh kita. Namun, bayangkan, jika di saat hinaan datang, kamu memilih untuk diam. Tidak ada balasan, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kemarahan yang keluar, hanya keheningan. Dalam keheningan itu, sesungguhnya kamu sedang menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada ribuan kata. Diam saat dihina bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu melawan. Justru sebaliknya, dia menunjukkan bahwa kamu terlalu kuat untuk terganggu oleh kata-kata kosong. Hinaan hanyalah suara, hanyalah getaran udara yang lewat, tidak lebih. Dan jika kamu tidak memberi ruang bagi suara itu di dalam dirimu, maka ia akan berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan luka. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal eksternal tidak bisa merusak kita, kecuali kita sendiri yang memberi izin. Kata-kata orang lain hanyalah opini mereka, bukan kebenaran mutlak tentang siapa kita. Maka,
Jika ada yang berkata, kamu tidak berguna, apakah kata-kata itu otomatis menjadikanmu tidak berguna? Tidak. Nilaimu tidak berubah hanya karena lidah orang lain bergerak. Nilaimu hanya berubah jika kamu sendiri mempercayai hinaan itu. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang berkata kepada dunia, aku tidak akan memberi kalian kuasa untuk menentukan siapa aku. Dan inilah yang membuat orang lain terus memikirkanmu. Mereka terbiasa melihat orang lain marah ketika dihina. Mereka terbiasa melihat pertengkaran lahir dari kata-kata tajam. Tetapi saat mereka melihatmu diam, tenang, seolah tidak tergoyahkan, mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak membela diri? Apakah dia benar-benar setenang itu? Ataukah dia menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku pahami? Justru diamu yang membuat mereka terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Mereka menunggu reaksi yang tidak pernah datang. Mereka ingin merasa menang, tetapi ketenanganmu membuat kemenangan itu hampa. Dan pada akhirnya, pikiran mereka sendiri yang akan menghantui mereka, bukan kata-kata mereka yang menghantui dirimu. Diam saat dihina juga melindungimu dari penyesalan. Betapa banyak orang yang akhirnya menyesal karena membalas hinaan dengan kata-kata yang lebih buruk. Saat amarah mereda, barulah muncul rasa bersalah. Mengapa aku berkata seperti itu? Mengapa aku harus turun ke level yang sama? Tetapi, kamu memilih diam. Tidak ada yang perlu disesali. Kamu tetap utuh, tetap tenang, tetap berada di atas permainan yang orang lain coba ciptakan. Dan jangan salah, diam bukan berarti membiarkan orang lain benar. Diam hanya berarti kamu tidak membuang energi untuk membantah sesuatu yang tidak layak dibantah. Seperti pepatah, jangan berdebat dengan orang bodoh. Karena dari jauh orang lain tidak bisa membedakan siapa yang bodoh di antara kalian. Dengan diam, kamu menolak untuk masuk ke arena itu. Kamu menjaga martabatmu tetap tinggi. Sementara, hinaan orang lain hanya jatuh ke tanah tanpa daya. Lebih dalam lagi, diam saat dihina adalah latihan bagi jiwa. Itu melatihmu untuk melepaskan ego, melatihmu untuk tidak haus pengakuan, melatihmu untuk tidak terlalu peduli pada pendapat yang tidak penting. Sebab sejatinya, apa arti hinaan bagi orang yang mengenal dirinya sendiri? Jika kamu tahu siapa dirimu, jika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, maka kata-kata orang lain hanyalah gema kosong yang tidak menyentuh inti jiwamu. Lihatlah, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa berteriak lebih keras, melainkan orang yang bisa tetap tenang ketika dicuri. Orang yang benar-benar bijak bukanlah orang yang bisa membalas semua hinaan dengan 1000 argumen, melainkan orang yang bisa memilih untuk diam, karena ia tahu tidak semua kata pantas mendapat jawaban. Maka, lain kali ketika ada yang menghina, tariklah napas dalam-dalam. Rasakan dorongan untuk membalas, tetapi biarkan dorongan itu lewat, pilihlah diam. Senyumlah jika perlu, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak punya kuasa atasmu. Biarkan orang lain kehabisan tenaga menyerang, sementara kamu tetap berdiri teguh dalam ketenangan. Dan percayalah, diammu akan lebih membekas daripada 1000 balasan. Orang yang menghina akan terus memikirkanmu. Mereka akan mencoba menebak isi kepalamu. Mereka akan mengkari-kari reaksi yang tidak pernah mereka dapatkan. Hingga akhirnya, mereka menyadari bahwa hinaan mereka tidak pernah benar-benar berhasil. Inilah kekuatan seorang stoik. Tidak terhanyut oleh pujian, tidak hancur oleh hinaan, tetap tenang di tengah badai, tetap kokoh di tengah guncangan. Karena yang terpenting bukanlah apa yang orang lain katakan tentangmu, melainkan bagaimana kamu memilih. Dan kadang, respons paling bijak adalah tidak merespons sama sekali. Diam saat dihina adalah seni menjaga diri dari luka yang tidak perlu. Seni menahan ego agar tidak ikut terbakar. Dan seni membuat orang lain menyadari bahwa harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh kata-kata mereka. Dan pada akhirnya, diamulah yang akan selalu mereka ingat. Ada satu dorongan halus dalam diri setiap manusia yang seringkali tidak disadari. Keinginan untuk membuktikan diri. Kita ingin diakui, ingin dihargai, ingin orang lain melihat bahwa kita mampu, bahwa kita layak, bahwa kita hebat. Keinginan ini begitu alami, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang membuat kita kehilangan ketenangan. Bayangkan saat seseorang meragukanmu. Mereka berkata, kamu tidak mungkin bisa. Atau, kamu tidak sehebat itu. Biasa saja. Dalam momen seperti itu, ada dorongan kuat untuk segera membuktikan bahwa mereka salah. Kita ingin segera menunjukkan data, pencapaian, cerita-cerita sukses, bahkan kalau perlu mengungguli mereka di depan umum. Rasanya, kalau kita diam, kita kalah. Kalau kita tidak menjawab, seolah-olah kita benar-benar tidak mampu.
Tetapi disinilah letak kebijaksanaan stoik bekerja. Tidak semua keraguan orang lain perlu dilawan. Tidak semua penilaian orang lain perlu dibantah. Karena sejatinya, apa yang mereka katakan hanyalah opini, bukan kenyataan mutlak. Dan bukankah lebih tenang jika kita biarkan waktu dan tindakan kita yang berbicara, bukan mulut kita sendiri? Diam saat ingin membuktikan diri adalah latihan untuk melepaskan ego. Ego selalu ingin terlihat. Ego selalu ingin diakui. Ego selalu lapar akan sorakan dan pengakuan. Tetapi semakin kita menuruti ego, semakin kita terikat pada penilaian orang lain. Kita akan hidup dengan pola pikir, aku harus membuktikan sesuatu. Padahal, siapa sebenarnya yang kita buktikan? Untuk siapa kita membuktikan? Apakah untuk mereka? Atau untuk kita sendiri? Ketika kita memilih diam, kita sebenarnya sedang menegaskan pada diri sendiri, aku tidak perlu menjawab sekarang. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku tahu siapa diriku, dan waktu akan menunjukkan yang sebenarnya. Dan anehnya, justru diam inilah yang membuat orang lain semakin memikirkanmu. Mereka yang meragukanmu akan penasaran. Kenapa dia tidak membantah? Kenapa dia tidak berusaha meyakinkan? Apa dia memang yakin bisa? Rasa penasaran itu akan terus mengganggu mereka. Sementara kamu melangkah dengan tenang, melakukan apa yang memang perlu dilakukan. Ada sebuah pepatah bijak. Jangan bicarakan apa yang akan kamu lakukan. Lakukan saja, dan biarkan hasilnya yang berbicara. Diam saat ingin membuktikan diri bukan berarti kamu menyerah. Justru diam itu tanda bahwa kamu yakin. Kamu yakin bahwa hasil kerjamu, ketekunanmu, dan prosesmu akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata pembelaan. Bayangkan, seseorang yang terus-menerus sibuk menjelaskan siapa dirinya, pencapaiannya, kehebatannya. Apakah orang lain benar-benar terkesan? Tidak selalu. Justru kadang mereka lelah mendengar cerita tentang betapa hebatnya orang itu. Tetapi bayangkan, seseorang yang tenang, tidak banyak bicara, tidak sibuk membuktikan diri, namun perlahan hasil kerjanya terlihat jelas. Orang lain akan terpikat, mereka akan menghormati, bahkan tanpa diminta. Karena hormat sejati tidak lahir dari kota-kota, melainkan dari bukti nyata. Dan disinilah letak kekuatan diam. Diam menumbuhkan rasa misteri. Diam menciptakan ruang kosong yang memancing rasa ingin tahu. Semakin kamu tidak berusaha membuktikan diri dengan kata-kota, semakin orang lain berusaha menebak-nebak siapa dirimu sebenarnya. Mereka mulai memperhatikan gerak-gerikmu, menunggu hasilmu, dan terus memikirkanmu. Stoikisme mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Penilaian orang lain bukanlah kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha, sikap, dan tindakan kita sendiri. Maka, ketika dorongan untuk membuktikan diri datang, tanyakanlah pada dirimu, apakah aku membuktikan sesuatu untuk diriku, atau hanya untuk memuaskan orang lain? Jika jawabannya hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, maka diamlah. Kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan, tanpa tergesa menjelaskan siapa dirimu. Diam saat ingin membuktikan diri, juga mengajarkan kesabaran. Hasil tidak datang dalam semalam. Kadang butuh waktu panjang untuk orang lain menyadari siapa sebenarnya dirimu. Tetapi bukankah itu lebih baik? Bukankah lebih berharga jika pengakuan datang secara alami dari hasil nyata, bukan dari kata-kata yang kamu paksakan? Ada sebuah kekuatan yang sulit dijelaskan ketika seseorang tidak sibuk membuktikan diri. Mereka terlihat lebih damai, lebih kokoh, dan lebih memikat. Karena mereka tidak sedang bertarung dengan opini orang lain. Mereka hanya berjalan dalam jalannya sendiri. Dan itulah yang membuat mereka sulit dilupakan. Maka, saat kamu merasa ingin segera membela diri, segera menjelaskan, atau segera menunjukkan pencapaianmu, tariklah napas sejenak. Ingatkan dirimu, aku tidak perlu membuktikan apapun. Dengan kata-kata, waktu dan tindakanku yang akan menjawab. Biarkan diam menjadi kekuatanmu. Biarkan hasilmu menjadi suara yang paling lantang. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada bukti nyata. Kata-kata bisa dibantah, tetapi hasil sulit disangkal. Dan diam adalah jembatan menuju bakti. Dia menjaga energi, dia mengasah fokus, dan dia membuat orang lain terus memikirkanmu karena mereka tidak tahu apa yang sedang kamu siapkan. Itulah seni seorang stoik. Tidak larut dalam keinginan untuk membuktikan diri, tetapi tetap bekerja dalam diam. Tidak mencari pengakuan, tetapi membiarkan pengakuan datang dengan sendirinya. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu lagi berbicara banyak, karena dunia akan tahu siapa dirimu, tanpa kamu harus menjelaskannya. Ada satu jenis diam yang seringkali lebih berbicara daripada 1000 kalimat. Diam dalam kehadiran. Bukan diam karena tidak punya kata,
Bukan diam karena tidak tahu harus bagaimana, tetapi diam yang lahir dari ketenangan batin. Kehadiran yang tidak ribut, tidak berlebihan, tidak mencari sorotan, namun justru menciptakan aura yang sulit dijelaskan. Pernahkah kamu merasakan ketika berada di dekat seseorang yang tenang, tidak banyak bicara, tetapi keberadaannya begitu terasa? Mereka tidak sibuk mendominasi percakapan, tidak pula memaksa semua orang mendengar ceritanya. Mereka hanya duduk, memperhatikan, mendengarkan, tersenyum seperlunya. Tetapi entah mengapa, justru orang-orang seperti itu yang seringkali paling kita ingat setelah pertemuan usai. Inilah kekuatan dari diam dalam kehadiran. Kehadiran yang tidak menuntut, tidak memaksa, tetapi memberi ruang. Kehadiran yang tidak berisik, tetapi memancarkan keteduhan. Kehadiran yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam berbicara. Karena kata-kata yang berlebihan seringkali kehilangan makna. Tetapi, keheningan yang tulus justru bisa memberi ruang bagi orang lain untuk mendengar dirinya sendiri. Saat kita mampu hadir tanpa banyak kata, kita sebenarnya sedang memberikan hadiah berharga, ruang hening di tengah dunia yang bising. Mengapa diam dalam kehadiran membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia cenderung penasaran terhadap apa yang tidak terungkap. Mereka yang terlalu banyak bicara seringkali mudah ditebak. Tetapi mereka yang tenang, yang memilih diam lebih banyak daripada berbicara, menciptakan misteri. Orang lain mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Kenapa ia bisa begitu tenang? Apakah ia tahu sesuatu yang tidak aku tahu? Rasa ingin tahu itulah yang membuatmu terus tinggal di benak mereka. Lebih dari itu, diam dalam kehadiran juga menunjukkan penguasaan diri. Orang yang tidak merasa perlu mendominasi percakapan, biasanya adalah orang yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka tidak merasa harus membuktikan apapun, tidak merasa harus meyakinkan siapapun. Dan kenyamanan seperti itu memancarkan daya tarik alami. Orang lain bisa merasakannya, meskipun kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bayangkan seseorang duduk dalam sebuah pertemuan. Ia tidak banyak bicara, tetapi ketika ia berbicara, semua orang mendengarkan. Mengapa demikian? Karena diamnya membuat kata-katanya bernilai. Setiap kalimat yang lahir dari seseorang yang tenang akan terasa lebih berat, lebih bermakna, seolah-olah sudah dipikirkan matang-matang. Sementara orang yang terus berbicara justru membuat kata-katanya terasa ringan, mudah dilupakan. Diam dalam kehadiran juga memberi kesempatan bagi kita untuk benar-benar hadir. Tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir secara penuh. Ketika kita diam, kita bisa mendengar lebih baik, mengamati lebih jernih, dan merasakan suasana lebih dalam. Dan orang lain akan merasakan perbedaan itu. Mereka merasa diperhatikan, merasa dihargai. Meski kamu tidak banyak berkata-kata, ada kalanya diam dalam kehadiran justru menjadi bentuk penghargaan terbesar bagi orang lain. Saat temanmu bercerita tentang kesulitannya, ia tidak selalu membutuhkan nasihat panjang atau solusi instan. Kadang ia hanya butuh seseorang yang hadir, mendengarkan, dan memberi ruang. Diammu di situ bukan kekosongan, melainkan pelukan tak kasat mata. Dan inilah yang membuatmu sulit dilupakan. Orang tidak selalu ingat kata-kata yang kamu ucapkan, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat bersamamu. Kehadiran yang tenang, yang sederhana, yang tidak sibuk menunjukkan diri, justru meninggalkan jejak paling dalam. Stoikisme mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak perlu diributkan. Tugas kita adalah menjaga batin tetap tenang, menjaga pikiran tetap jernih. Ketika kita membawa ketenangan itu dalam kehadiran kita, orang lain akan merasakannya. Kita menjadi cermin yang memantulkan kedamaian. Dan tanpa sadar, mereka akan terus memikirkan kita, bukan karena kita berkata banyak, tetapi justru karena kita mampu hadir dalam diam. Maka, belajarlah untuk menghadirkan diam dalam kehadiranmu. Tidak semua situasi membutuhkan kata-kata. Tidak, semua kebersamaan harus diisi dengan obrolan tanpa henti. Kadang, keheningan bersama lebih berharga daripada percakapan panjang. Kadang, tatapan tenang lebih berarti daripada 1000 penjelasan. Jangan takut dianggap membosankan hanya karena kamu tidak banyak bicara. Karena diam yang lahir dari ketenangan batin akan selalu berbeda dari diam yang kosong. Orang bisa merasakan bedanya, dan mereka akan mengingatmu karena kamu memberi mereka sesuatu yang langka. Keteduhan dalam keheningan. Itulah seni dari diam dalam kehadiran. Sebuah seni untuk hadir sepenuhnya,
tanpa harus menguasai ruang dengan suara. Sebuah seni untuk menciptakan kesan yang mendalam, tanpa harus memaksa orang lain memperhatikanmu. Dan sebuah seni untuk membuatmu terus ada dalam pikiran mereka. Bahkan setelah pertemuan berakhir, karena pada akhirnya, kita tidak selalu diingat karena kata-kata kita. Kita sering kali diingat karena energi yang kita bawa. Dan energi itu lahir dari diam yang penuh ketenangan. Ada satu bentuk diam yang sering diremehkan, padahal sesungguhnya sangat langka dan berharga. Diam saat mendengar. Kebanyakan orang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Mereka tampak diam, tetapi di dalam kepalanya sudah menyusun jawaban, bantahan, atau cerita balasan. Hening di bibir, tetapi riuh di pikiran. Dan itulah sebabnya, banyak percakapan yang sebenarnya tidak pernah sampai pada pemahaman yang sejati. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Dan salah satu bentuk kendali itu adalah menahan keinginan untuk selalu bicara. Diam thought. Mendengar bukan sekadar menutup mulut, melainkan juga membuka hati. Bukan sekadar menunggu jeda, tetapi benar-benar memberi ruang bagi orang lain untuk hadir sepenuhnya. Dalam kata-katanya, bayangkan dirimu dalam sebuah percakapan. Temanmu sedang bercerita panjang tentang masalah yang ia hadapi. Jika kamu tergesa-gesa memberi saran, mungkin ia akan merasa dipotong. Jika kamu sepat-sepat membandingkan dengan pengalamanmu, mungkin ia akan merasa disepelekan. Cecebik, kamu diam, mendengar tanpa menyela, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia akan merasakan sesuatu yang jarang ia dapatkan. Rasa dimengerti. Mengapa diam saat mendengar bisa membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena di dunia yang bising ini, hampir semua orang sibuk berbicara, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mendengar. Saat kamu menjadi salah satu yang mampu mendengarkan dengan tulus, kamu akan terasa berbeda. Kamu bukan sekadar teman bicara, kamu menjadi ruang aman. Dan ruang aman itu akan selalu diingat. Lebih dari itu, diam saat mendengar melatih kita untuk melepaskan ego. Ego selalu ingin masuk, ingin menyela, ingin menambahkan cerita, ingin menunjukkan bahwa kita juga tahu. Tetapi saat kita mampu menahan ego, kita sedang memberi penghormatan kepada orang lain. Kita sedang berkata tanpa kata, kisahmu penting, aku di sini untukmu. Dan pesan itu jauh lebih kuat daripada ribuan saran yang belum tentu mereka butuhkan. Sering kali, orang tidak benar-benar mencari jawaban ketika mereka berbicara. Mereka hanya ingin didengar. Mereka ingin tahu bahwa ada seseorang yang mau hadir sepenuhnya untuk mereka. Dengan diam yang penuh perhatian, kita sedang memberikan apa yang mereka cari. Pengakuan bahwa mereka berharga, bahwa suara mereka layak mendapat ruang. Stoikisme mengingatkan kita bahwa banyak hal di luar kendali kita, termasuk apa yang orang lain rasakan atau alami. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan sikap kita terhadap mereka. Dan salah satu bentuk sikap paling bijak adalah menghadirkan diam yang penuh mendengar. Diam ini bukan kosong, tetapi aktif. Kita benar-benar menyerap, memahami, dan mencoba melihat dari sudut pandang mereka. Bayangkan betapa banyak konflik yang bisa dihindari jika orang-orang mau diam saat mendengar. Berapa banyak salah paham yang bisa diredam jika kita berhenti sejenak, tidak terburu-buru menyela. Berapa banyak hubungan yang bisa lebih hangat jika kita menahan diri untuk tidak selalu menjadikan diri sebagai pusat pembicaraan. Diam saat mendengar juga menciptakan daya tarik yang halus. Orang akan merasa nyaman denganmu karena mereka tahu kamu bukan tipe yang hanya ingin didengar, tetapi juga siap mendengar. Mereka akan datang lagi kepadamu. Mereka akan mengingatmu, bahkan tanpa kamu memintanya. Dan itulah sebabnya diam dalam mendengar membuatmu terus tinggal di benak mereka. Ada sebuah paradoks di sini. Justru ketika kamu sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar, orang lain akan menganggapmu sebagai pribadi yang bijak. Karena mereka merasakan keteduhan dalam kehadiranmu. Mereka merasa bahwa kamu tidak sibuk dengan dirimu sendiri, tetapi memberi ruang bagi mereka untuk hadir. Dan manusia akan selalu menghargai orang yang membuatnya merasa penting. Lalu, bagaimana cara melatih diam saat mendengar? Pertama, kendalikan dorongan untuk menyela. Biarkan orang lain menuntaskan kalimatnya, bahkan jika kamu merasa sudah tahu kemana arah ceritanya. Kedua, hadirkan perhatian penuh. Jangan hanya diam secara fisik, tetapi sibuk dengan pikiran lain. Dengarkan dengan hati, dengan mata, dengan tubuhmu. Ketiga, jangan buru-buru memberi saran. Kadang, yang paling mereka butuhkan hanya telinga yang benar-benar ada. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk lebih banyak belajar daripada berbicara. Karena ketika kita berbicara, kita hanya mengulang apa yang kita tahu. Tetapi,
Ketika kita mendengarkan, kita membuka pintu untuk hal-hal baru. Maka diam saat mendengar bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, orang tidak selalu ingat kata-kata yang kita lontarkan. Mereka akan lebih sering mengingat bagaimana mereka merasa ketika bersama kita. Jika dengan diam yang penuh mendengar kita membuat mereka merasa aman, dihargai, dan dimengerti, maka kesan itu akan melekat lebih lama daripada kata-kata indah sekalipun. Maka, belajarlah untuk diam saat mendengar. Biarkan orang lain merasakan ruang yang kamu ciptakan. Biarkan mereka merasakan bahwa ada seseorang yang benar-benar hadir. Dan percayalah, mereka akan terus memikirkanmu bukan karena kamu banyak berbicara, tetapi karena kamu jarang berbicara dan lebih banyak benar-benar mendengar. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras kita berbicara yang membuat kita diingat, melainkan seberapa tulus kita mendengarkan. Ada satu bentuk diam yang paling sulit dilakukan di era sekarang. Diam saat menyimpan rahasia. Kita hidup di zaman di mana hampir semua orang ingin berbagi, ingin menceritakan, ingin menunjukkan apa yang mereka tahu. Media sosial membuat rahasia menjadi barang langka, karena hampir setiap hal kecil bisa diunggah, diumbar, atau dijadikan bahan percakapan. Tetapi justru di tengah kebiasaan membuka segalanya, kemampuan untuk diam dan menjaga sesuatu tetap tersembunyi menjadi nilai yang sangat tinggi. Pernahkah kamu merasa percaya pada seseorang karena ia mampu menjaga rahasiamu? Kamu menceritakan sesuatu yang sangat pribadi, lalu ia mendengarkan, tersenyum, dan berhenti di situ tanpa membocorkannya kepada orang lain, tanpa menggunakannya sebagai bahan gosip. Perasaan aman yang muncul dari keheningan itu sangat kuat, dan anehnya, semakin ia diam, semakin kamu mengingatnya. Diam saat menyimpan rahasia bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi tentang kesetiaan, tentang integritas, dan tentang kemampuan untuk menahan godaan. Karena rahasia adalah ujian bagi kepercayaan. Sekali kamu melanggar, kamu tidak hanya kehilangan rahasia orang lain, tetapi juga kehilangan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak banyak bergantung pada hal-hal X, dan salah satu bentuk latihan pengendalian diri adalah menahan mulut ketika ada dorongan untuk berbicara. Hati manusia sering merasa lebih lega jika bisa bercerita. Namun, kebijaksanaan justru muncul ketika kita mampu menahan lidah. Dalam keheningan itu, kita menjaga kehormatan diri sendiri dan kehormatan orang lain. Mengapa diam saat menyimpan rahasia membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena orang yang mampu menjaga rahasia adalah orang yang langka. Banyak yang bisa tertawa bersamamu, tetapi hanya sedikit yang bisa dipercaya untuk menjaga sesuatu yang tidak boleh dibocorkan. Ketika kamu membuktikan dirimu sebagai pribadi yang bisa dipercaya, kamu akan selalu ada dalam pikiran mereka. Mereka merasa aman bersamamu, dan perasaan aman itu lebih berharga daripada 1000 kata manis. Lebih dari itu, diam saat menyimpan rahasia juga menciptakan aura misteri. Ketika kamu tidak mudah mengumbar cerita, orang lain mulai penasaran. Apa sebenarnya yang ia tahu? Kenapa ia begitu tenang? Apa yang membuatnya tidak tergoda untuk bercerita? Rasa penasaran itu menambah daya cerikmu, karena dia membuat orang lain menebak-nebak, dan tebakan itu bisa bertahan lama dalam pikiran mereka. Diam dalam menyimpan rahasia juga melatih kesabaran dan kekuatan batin. Rahasia kadang terasa seperti beban, apalagi jika itu sesuatu yang besar. Ada dorongan untuk membaginya, untuk mengurangi berat di hati. Tetapi setiap kali kita mampu menahan diri, kita sedang memperkuat otot mental kita. Kita sedang berkata kepada diri sendiri, aku tidak dikuasai oleh lidahku. Aku berkuasa atas apa yang keluar dari diriku. Dan itu adalah kekuatan sejati. Sebuah pepatah kuno, rahasia yang paling aman adalah yang hanya diketahui oleh dirimu sendiri. Tetapi jika memang harus dibagi, maka berhati-hatilah memilih kepada siapa kamu menyerahkannya. Dan jika ada seseorang mempercayakan rahasianya kepadamu, itu artinya ia menaruh bagian hidupnya dalam genggamanmu. Tugasmu adalah menjaga, bukan menyebar. Bayangkan jika kamu dikenal sebagai pribadi yang bisa menyimpan rahasia. Orang-orang akan datang kepadamu, bukan untuk gosip, tetapi untuk berbagi sisi terdalam dirinya. Mereka akan memandangmu sebagai pribadi yang dewasa, yang bisa dipercaya, yang tidak murahan. Dan diammu dalam menjaga rahasia itulah yang membuatmu begitu membekas dalam pikiran mereka. Namun, diam ini juga berlaku untuk rahasia dirimu sendiri. Tidak semua hal dalam hidup perlu diumbar. Tidak semua rencana perlu diceritakan. Semakin sedikit orang tahu tentang jalanmu, semakin tenang kamu melangkah.
Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan salah satunya adalah mulut kita sendiri. Maka, belajarlah untuk menahan diri. Biarkan sebagian hal tetap hanya menjadi milikmu, karena rahasia yang dijaga bukan hanya melindungi dirimu, tetapi juga memberi nilai lebih pada hidupmu. Orang lain akan melihatmu sebagai pribadi yang tidak mudah ditebak, pribadi yang tidak murahan, pribadi yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan pribadi seperti itu selalu meninggalkan kesan mendalam. Maka, lain kali ketika godaan datang untuk membocorkan sesuatu, berhentilah sejenak. Ingatkan dirimu bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sekali hilang, sulit untuk kembali. Dan diamu saat itu mungkin adalah perbedaan antara menjadi orang yang dilupakan atau menjadi orang yang selalu diingat. Itulah seni diam saat menyimpan rahasia. Sebuah seni untuk menahan diri, menjaga kehormatan, dan menciptakan rasa aman bagi orang lain. Sebuah seni untuk membangun kepercayaan yang membuatmu tetap ada dalam pikiran mereka, bahkan ketika kalian tidak lagi berbicara. Karena pada akhirnya, orang tidak akan selalu ingat siapa yang menghibur mereka dengan kata-kata, tetapi mereka akan selalu ingat siapa yang menjaga rahasia mereka dengan diam. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan, besar atau kecil, mudah atau sulit. Setiap hari kita mengambil keputusan yang membentuk arah perjalanan kita. Namun, di tengah derasnya arus kehidupan, banyak orang terburu-buru memilih. Merasa harus segera menjawab, harus cepat mengambil sikap, seolah waktu tak pernah memberi ruang untuk berhenti sejenak. Akibatnya, tak jarang keputusan yang diambil hanyalah reaksi sesaat, bukan hasil pertimbangan yang matang. Disinilah pentingnya diam saat menimbang pilihan. Diam bukan berarti pasif. Diam justru adalah bentuk kebijaksanaan. Diam memberi kita kesempatan untuk mengamati, meresapi, dan mempertanyakan ulang. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah ini selaras dengan nilai hidupku? Apakah ini berada dalam kendaliku? Atau hanya dorongan sesaat? Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal di dunia ini berada di luar kendali kita. Tetapi satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali adalah bagaimana kita memilih merespons. Dan setiap respons adalah sebuah pilihan. Dengan berdiam sejenak sebelum memutuskan, kita sedang melatih diri untuk tidak menjadi budak impuls, tetapi menjadi tuan bagi diri sendiri. Bayangkan, seseorang yang selalu tergesa-gesa menjawab. Setiap kali ada pertanyaan, ia langsung menimpali. Setiap kali ada tawaran, ia buru-buru mengiyakan atau menolak. Orang seperti ini mungkin terlihat tegas di permukaan, tetapi seringkali keputusan yang diambilnya rapuh. Sebaliknya, mereka yang diam sejenak, yang berani mengambil waktu untuk berpikir, sering dianggap lebih bijak. Karena diamnya menunjukkan adanya proses. Diam saat menimbang pilihan juga membuat orang lain penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang ia pikirkan? Mengapa ia tidak terburu-buru menjawab? Apakah ia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui? Rasa penasaran inilah yang membuat keheninganmu meninggalkan jejak. Orang akan lebih menghargai jawabanmu, karena mereka tahu bahwa jawaban itu lahir dari pertimbangan, bukan dari reaksi spontan. Lebih dari itu, diam saat menimbang adalah bentuk penghormatan pada hidupmu sendiri. Setiap pilihan adalah potongan kecil yang membentuk siapa dirimu. Jika kamu mengambilnya sembarangan, maka hidupmu pun akan terbentuk secara sembarangan. Tetapi ketika kamu memberi ruang hening sebelum memutuskan, kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri, hidupku penting. Aku tidak akan menjawab hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku memilih karena aku sadar akan arah yang ingin kutuju. Pernahkah kamu menyesal karena keputusan yang diambil terlalu cepat? Barangkali kamu berkata iya saat sebenarnya ingin berkata tidak. Atau sebaliknya, kamu menolak sesuatu hanya karena dorongan emosi sesaat. Padahal di kemudian hari, kamu sadar bahwa itu adalah peluang. Penyesalan semacam ini bisa diminimalisir dengan satu kebiasaan sederhana, berdiam sejenak, memberi waktu untuk menimbang, bukan tergesa bereaksi. Dalam praktik stoik, ada sebuah prinsip, jangan terburu-buru menghakimi. Sama halnya dalam mengambil pilihan, jangan buru-buru menilai sebuah kesempatan hanya dari tampak luarnya. Dan sebentar, renungkan, lalu tanyakan, apakah ini baik bagi jiwaku? Apakah ini sesuai dengan jalan hidupku? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah arah hidup. Diam juga memberi kita kekuatan untuk menahan diri dari tekanan orang lain. Seringkali, orang terburu-buru memilih bukan karena mereka benar-benar siap, tetapi karena tidak ingin dianggap lamban. Padahal, keputusan yang benar tidak diukur dari cepat atau lambatnya, tetapi dari ketepatan dan keteguhan di belakangnya.
Dengan berdiam saat menimbang, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak tunduk pada tekanan. Kamu hanya tunduk pada pertimbangan, akal sehatmu. Dan percayalah, orang lain akan menghormatimu karenanya. Mereka akan terus memikirkanmu. Karena diamu berbeda. Diamu bukan kosong, melainkan penuh makna. Orang yang pernah menunggu jawabanmu akan sadar bahwa jawabanmu selalu mengandung bobot. Karena kamu tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan memilih. Diam saat menimbang pilihan juga mendekatkan kita pada ketenangan. Hidup penuh ketidakpastian. Jika kita terbiasa tergesa-gesa, hati kita akan mudah diguncang. Tetapi jika kita membiasakan diri untuk berhenti sejenak, menarik napas, menimbang dengan jernih, kita akan melangkah lebih mantap. Dan dari situlah ketenangan lahir. Maka, belajarlah untuk tidak terburu-buru. Saat orang menekanmu untuk segera menjawab, katakan pada dirimu sendiri, aku berhak diam, aku berhak menimbang, aku berhak memilih dengan sadar. Karena setiap pilihan adalah jalan, dan jalan yang kamu tempuh menentukan kemana hidupmu akan tiba. Itulah seni diam saat menimbang pilihan. Diam yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Diam yang bukan penundaan, melainkan kebijaksanaan. Time yang membuat orang lain memikirkanmu lebih lama. Karena jawabanmu bukan sekadar kata, tetapi cerminan dari kendali dirimu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita menjawab yang membuat hidup kita tenang, tetapi seberapa bijak kita memilih jalan yang kita ambil. Ada satu bentuk diam yang sering disalahpahami. Diam saat menarik diri. Banyak orang mengira menarik diri berarti lemah, takut, atau tidak peduli. Padahal dalam filsafat Stoik, menarik diri adalah tindakan sadar, bukan reaksi emosional. Menarik diri bukan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi untuk menjaga ketenangan batin, untuk memberi ruang pada diri sendiri, dan untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting. Bayangkan kamu berada di tengah keramaian konflik. Suara orang bersaing, pendapat bertubrukan, emosi memuncak. Naluri manusia biasanya ingin ikut berteriak, ikut membela diri, ikut memaksakan pandangan. Tetapi saat kamu memilih diam dan menarik diri, kamu sedang melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada sekadar berbicara. Kamu menolak drama, menahan dorongan ego, dan menjaga jarak agar tidak terbawa arus. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri sendiri. Dan salah satu bentuk pengendalian diri yang paling kuat adalah menarik diri dari situasi yang bisa merusak ketenangan kita. Diam saat menarik diri bukanlah melarikan diri, tetapi bentuk kehadiran yang lebih bijak. Kamu hadir bagi dirimu sendiri, bukan bagi konflik yang tidak produktif. Mengapa? Diam saat menarik diri membuat orang lain terus memikirkanmu. Karena manusia terbiasa melihat interaksi yang dramatis. Mereka mengharapkan respons, perdebatan, bahkan konfrontasi. Tetapi ketika kamu tidak memberi reaksi, ketika kamu menarik diri tanpa kebisingan, mereka menjadi penasaran. Kenapa dia memilih menjauh? Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apa yang membuatnya tidak ikut terlibat? Keheninganmu menciptakan ruang misteri yang sulit diabaikan. Menarik diri juga memberi pesan kuat, tanpa kata, bahwa kamu tidak bisa dipaksa, bahwa energi dan batasmu adalah milikmu sendiri. Dalam dunia yang sibuk menuntut perhatian, menghormati batas diri sendiri adalah bentuk ketegasan yang jarang dipahami orang. Diamu bukan penghindaran, tetapi penegasan. Aku tidak akan menyerahkan kendali diriku hanya untuk mengikuti arus orang lain. Lebih dari itu, diam saat menarik diri memberi kesempatan untuk refleksi. Dalam keheningan itu, kita bisa menilai ulang apa yang kita lakukan, siapa yang penting, dan apa yang layak untuk diperjuangkan. Kadang, jarak dan diam adalah cara terbaik untuk melihat gambaran besar. Karena terlalu dekat dengan keramaian, sering membuat kita kehilangan perspektif. Bayangkan, seseorang yang selalu hadir di setiap keributan, selalu ikut berdebat, selalu ingin terlihat. Mereka mungkin terlihat kuat, tetapi energi mereka cepat terkuras. Sebaliknya, orang yang tahu kapan harus menarik diri, terlihat lebih mantap, lebih berwibawa, dan lebih sulit diabaikan. Diam dan jarak memberikan kekuatan yang alami, karena mereka menunjukkan bahwa keputusan untuk hadir atau tidak hadir sepenuhnya ada di tanganmu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin tidak bergantung pada orang lain. Jika kita terus-menerus terlibat dalam urusan orang lain tanpa batas, kita akan mudah gelisah, marah, atau kecewa. Dengan menarik diri dan diam, kita menempatkan diri di pusat kendali kita sendiri, menjaga agar energi dan fokus tetap utuh. Orang lain akan memperhatikan sikapmu,
Bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, diammu memberi kesan kedalaman, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Mereka akan terus memikirkanmu, mencoba memahami mengapa kamu memilih untuk mundur, dan disitulah aura misteri dan wibawa lahir. Menarik diri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tetapi berarti memilih pertempuran yang benar-benar penting. Diam saat menarik diri adalah seni memilah mana yang layak diperjuangkan, mana yang harus dilepaskan. Dan orang yang bisa melakukan itu terlihat lebih bijak dan berwibawa daripada mereka yang terus berteriak demi hal-hal sepele. Maka, lain kali, ketika situasi menuntutmu untuk bereaksi, ingatlah bahwa diam dan menarik diri bisa menjadi pilihan yang lebih kuat daripada berdebat. Diammu menjaga energi, melindungi ketenangan, dan menegaskan bahwa dirimu bukan budak dari drama orang lain. Itulah seni diam saat menarik diri. Sebuah strategi yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Sebuah kekuatan yang membekas tanpa kota. Sebuah tindakan yang membuat orang lain terus memikirkanmu, bahkan ketika kamu memilih untuk menjauh. Karena pada akhirnya, tidak semua pertempuran perlu diikuti. Tidak semua keributan layak diberi energi. Dan kadang, ketenangan sejati muncul dari keberanian untuk diam, menarik diri, dan tetap teguh pada dirimu sendiri. Kontrol diri adalah salah satu fondasi kehidupan yang tenang. Tanpa kontrol diri, kita hanyut dalam gelombang emosi, dorongan sesaat, dan reaksi impulsif. Dan salah satu bentuk kontrol diri yang paling kuat adalah kemampuan untuk diam. Diam bukan sekadar menahan kata-kata, tetapi menahan diri dari keinginan untuk bereaksi. Dari dorongan ego, dari rasa ingin terburu-buru menunjukkan siapa kita dalam dunia yang bising. Banyak orang salah paham tentang diam. Mereka mengira diam adalah tanda kelemahan, ketakutan, atau ketidakpedulian. Padahal sebaliknya, diam adalah tanda kekuatan. Orang yang mampu diam, mampu mengendalikan dirinya sendiri, mampu menahan impuls yang bisa merusak ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Segala hal lain termasuk kata-kata orang, peristiwa di luar kendali, atau reaksi dunia, bukanlah kendali kita. Maka, diam adalah cara untuk menegaskan batas itu. Diam adalah pengingat bahwa energi kita tidak untuk disio-siokan pada hal-hal yang tidak kita kuasai. Bayangkan seseorang menghadapi provokasi, hinaan, atau godaan untuk membalas. Dorongan pertama mungkin ingin mengumpat, menegaskan diri, atau membalas pernyataan orang lain. Tetapi saat ia memilih diam, ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kata-kata bisa sampaikan. Ia menguasai dirinya sendiri. Ia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh dorongan eksternal. Ia menjadi titik stabil di tengah badai. Diam sebagai kontrol diri juga memberi ruang untuk berpikir. Sebelum mengucapkan kata atau mengambil tindakan, kita memberi waktu bagi pikiran untuk mencerna, menimbang, dan memutuskan. Apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan membawa manfaat? Atau hanya merugikan diri sendiri? Dengan diam, kita mengubah reaksi menjadi refleksi, impuls menjadi keputusan yang bijak. Mengapa diam ini membuat orang lain terus memikirkanmu? Karena manusia terbiasa melihat reaksi berlebihan. Mereka senang melihat emosi orang lain meledak, atau kesombongan mereka tampak. Tetapi ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu diam, mereka terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak marah? Mengapa ia tidak ikut terbawa emosi? Apa yang membuatnya tetap tenang? Keheninganmu menjadi misteri. Keheninganmu menjadi kekuatan yang membekas. Lebih dari itu, diam sebagai kontrol diri, melindungi reputasi dan kehormatan. Kata-kata yang tergesa-gesa bisa menimbulkan penyesalan, merusak hubungan, atau membuat kita terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Tetapi dia memberi kita kesempatan untuk menjaga integritas. Dengan menahan diri, kita menunjukkan bahwa kita mampu memilih dengan bijak, bukan bereaksi secara impulsif. Bayangkan betapa banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri karena tidak bisa diam. Mereka mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan, bereaksi terhadap provokasi yang tidak perlu, atau menyinggung orang lain karena ego mereka tidak terkendali. Sementara mereka yang bisa diam, tetap teguh, tetap tenang, tetap berada di atas permainan yang orang lain coba ciptakan. Dalam stoikisme, kemampuan untuk diam adalah tanda kedewasaan jiwa. Orang dewasa tidak terburu-buru, ingin terlihat benar, ingin menang, atau ingin menonjol. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak terlihat dari kata-kata, tetapi dari ketenangan, dari kemampuan mengendalikan diri, dan dari tindakan yang dipilih. Dengan sadar
Diam sebagai kontrol diri juga membangun aura wibawa. Orang yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak terburu-buru menanggapi, yang bisa menahan emosi, selalu terlihat lebih kuat, lebih dalam, dan lebih dihormati. Mereka tidak perlu memaksakan diri agar diingat, karena ketenangan dan pengendalian. Diri mereka sudah berbicara sendiri. Maka, diam bukan sekadar ketiadaan kata. Diam adalah tindakan sadar. Diam adalah kekuatan yang membungkam dorongan ego, menenangkan gelombang emosi, dan menegaskan siapa yang benar-benar menguasai diri sendiri. Dengan diam, kita menjadi pusat stabilitas di dunia yang bising, dan orang lain terus memikirkan kita, bukan karena kita berkata banyak, tetapi karena kita mampu menahan diri dan tetap tenang di tengah semua godaan. Belajarlah untuk menggunakan diam sebagai alat kontrol diri. Jangan buru-buru bereaksi, jangan tergesa-gesa membalas, jangan terbawa dorongan sesaat. Tarik napas, diam, rasakan diri sendiri, dan biarkan tindakan yang dipilih dengan bijak berbicara. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukanlah suara yang lantang, bukan argumen yang tajam, bukan aksi yang gegabah. Kekuatan terbesar adalah diam yang penuh kendali. Diam yang melindungi ketenangan batin. Diam yang menunjukkan bahwa kamu adalah tuan atas dirimu sendiri. Dan diam itu akan selalu meninggalkan kesan yang mendalam, tak terlupakan, dan membuat orang lain terus memikirkanmu. Itulah 10 sikap diam yang bukan sekadar keheningan, tetapi strategi hidup untuk membuat orang lain terus memikirkanmu tanpa harus memaksa, tanpa harus bersuara. Dari diam saat diprovokasi, diam saat mendapat pujian, hingga diam sebagai kontrol diri. Semuanya mengajarkan satu hal. Ketenangan sejati lahir dari kemampuan mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang lain. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana menata pikiran, menumbuhkan ketenangan batin, dan menghadapi hidup dengan bijak ala stoik, pastikan kamu tetap bersama kami di Arah Mindset. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar setiap video baru bisa membimbingmu langkah demi langkah. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena setiap detik yang kamu habiskan untuk melatih pikiranmu adalah investasi terbesar bagi kedamaian hidupmu.